Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, Taruna Utama Muhammad Rizky Manurung, STB 4346, Prodi Manajemen Pemasyarakatan kelas B. Izin di sini saya akan memaparkan atau memberitahu tentang pengembalian kerugian negara melalui peradilan, yang dimana di sini adalah pelajaran dari hukum keuangan negara. Baik, mengapa kerugian negara harus dikembalikan? Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara, kerugian negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai. Oleh karena itu, pengembalian kerugian keuangan negara merupakan suatu prosedur penting untuk mengembalikan kerugian negara. Pengembalian tersebut dilakukan oleh instansi hukum terkait. Salah satu instansi yang memiliki peranan penting yaitu kejaksaan. Hal tersebut juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tepatnya dalam pasal 18. Selain menjadi penanggulangan kerugian, pengembalian aset ini dapat menjadi suatu pertimbangan terkait keputusan hukum pidana, bukan menghilangkan hukum namun meringankan hukuman. Jadi konteksnya narapidana tetap akan menjalankan hukuman. Kemudian adapun tahapan pengembalian kerugian negara yaitu melalui yang pertama, ada pengembalian kerugian negara melalui prosedur pidana, yang kedua ada pengembalian kerugian negara melalui prosedur perdata, dan yang ketiga ada pengembalian kerugian negara melalui hukum administrasi negara. Yang pertama, pengembalian kerugian negara melalui prosedur pidana. Melalui jalur pidana, kejaksaan dapat melakukan tindakan-tindakan sebagai rangka mengembalikan kerugian negara dan tindakan korupsi yang dibuat oleh koruptor. Tindakan yang dapat dilakukan mulai dari tahap penyidikan hingga tahap eksekusi putusan dari hakim yang berkekuatan hukum tetap. Tindakan-tindakan tersebut antara lain yang pertama ada penelurusan harta kekayaan, yang kedua ada penyitaan aset atau harta kekayaan, dan yang ketiga ada penuntutan pembayaran uang pengganti. Dan yang keempat ada eksekusi atau melaksanakan putusan pengadilan. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang penelusuran harta kekayaan. Penelusuran atau pelacakan harta uang kekayaan milik tersangka atau terdakwa pelaku tindak pidana korupsi. Menurut hukum acara pidana, upaya pelacakan berkaitan erat dengan tindakan penyelidikan atau penyidikan yang tercantum dalam pasal 1/2 KUHP. Ini dilakukan untuk memberi informasi penyelidik atau penyidik dan penuntut mengenai harta kekayaan tersangka atau terdakwa sebagai upaya untuk mengembalikan kerugian uang negara. Yang kedua tadi ada penyitaan aset atau harta kekayaan. Sesudah disusun atau terkumpulnya keseluruhan informasi yang berkaitan dengan aset-aset hasil korupsi, barulah dilakukan penyitaan aset atau harta kekayaan. Tindakan penyitaan tersebut bertujuan untuk mengamankan aset atau harta kekayaan milik terdakwa yang terhubung dengan korupsi, agar pengembalian pas dan sesuai pada pihak yang berhak sesuai dengan putusan. Dan yang ketiga ada penuntutan pembayaran uang pengganti. Langkah kejaksaan dalam mengembalikan kerugian negara melalui jalur pidana dapat dilaksanakan dengan cara menuntut tambahan pidana mengenai pembayaran terhadap uang pengganti senilai dengan kerugian yang dialami oleh negara. Dan yang keempat ada eksekusi atau melaksanakan putusan pengadilan. Mengenai pengembalian kerugian keuangan negara, setiap eksekusi putusan berada di tangan jaksa penuntut umum. Juga ada pidana uang pengganti. Untuk melakukan eksekusi, kejaksaan mengeluarkan surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan. Selain melaksanakan perintah sebagaimana tersebut dalam putusan berkaitan pidana penjara, kurungan, pidana denda, barang bukti, dan biaya perkara, kejaksaan juga melaksanakan putusan yang amarnya berisi pidana tambahan uang pengganti. Kemudian yang kedua adalah pengembalian kerugian negara menurut prosedur perdata. Kerugian keuangan dan pengembalian kepada negara disebabkan tindak pidana korupsi dengan jalur perdata. Apabila penyidik berpendapat dan memperoleh alasan bahwa lebih dari satu unsur tindak pidana korupsi tak mencukupi buktinya, namun telah ada suatu kerugian dari keuangan negara, maka berkas diserahkan oleh penyidik pada institusi yang merugikan untuk diajukan suratan gugatan. Saat proses pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan namun terdakwa meninggalkan dunia ini,
Tapi secara real, kerugian uang negara telah ada, maka duplikat berkas acara berita sidang tersebut oleh penuntut umum segera diserahkan pada jaksa pengacara negara atau institusi yang mengalami kerugian untuk melakukan gugatan terhadap ahli warisnya secara perdata. Yang ketiga, pengembalian kerugian negara dengan hukum administrasi negara. Pengembalian kerugian negara melalui hukum administrasi negara menurut Arsyad pada tahun 2015, pengembalian kerugian negara kekuasaan atau wewenang yang disalahgunakan untuk perbuatan korupsi maka dapat mengakibatkan kerugian negara yang begitu besar pada keuangan suatu negara. Ada dua penyelesaian dalam ganti kerugian negara tersebut, yaitu berupa yang pertama tuntutan ganti kerugian dan yang kedua tuntutan pembenaran. Yang dimaksud dengan tuntutan ganti kerugian kepada pegawai negeri yaitu dikenakan tindakan lain yang melakukan perbuatan melawan hukum. Karenanya baik dengan sengaja ataupun kelalaiannya menimbulkan terjadinya kerugian negara yang tidak berupa kekurangan pembenaran dan kompetensi pembebanannya ada pada kementerian atau pimpinan lembaga bersangkutan. Dan yang kedua tadi ada tuntutan pembendaharaan. Tuntutan ini dikenakan kepada bendahara sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja ataupun kelalaiannya telah menimbulkan terjadinya kekurangan pembendaharaan, kompetensi pembebasan ganti kerugian berada pada BPK. Secara singkat, upaya pengembalian atau pemulihan kerugian perekonomian negara melalui pidana uang pengganti yang berdasarkan keputusan Jaksa Agung nomor Kep strip 132-J-A-11-1994 dilakukan secara yang pertama, dibuatkan surat penagihan atau D1 dengan perihal penagihan uang pengganti kepada terpidana untuk menghadap jaksa eksekutor di kantor kejaksaan setempat. Yang kedua, terpidana menghadap karena dipanggil jaksa eksekutor ditanya tentang kesanggupan membayar uang pengganti yang telah dijatuhkan oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pada tahapan ini dibuat surat pernyataan D2 yang isinya sanggup atau tidak sanggup membayar uang pengganti. Apabila tidak sanggup membayar disertai dengan surat tindak mampu dari kelurahan atau kepala desa. Dan yang selanjutnya adalah setelah uang pengganti diterima dari terpidana, maka Kejaksaan Negeri atau Tinggi setempat membuat surat perintah D4 yang memerintahkan jaksa eksekutor atau kasih Pitsus atau Kasubsi penuntut Pitsus untuk menyerahkan yang pengganti atas nama terpidana yang bersangkutan kepada Kasubdin Kejaksaan setempat. Bendahara khusus atau penerima setelah menerima uang pengganti dalam 1 kali 24 jam harus menyetorkan uang pengganti dengan belangko surat setoran penerimaan negara bukan pajak atau SSBB ke kas negara dengan mata anggaran penerimaan atau MAP melalui bank. Selanjutnya, terpidana tidak membayar uang pengganti maka harus ada bukti bahwa terpidana telah menjalani pidana pengganti. Hal ini harus dibuktikan dengan berita acara pelaksanaan hukuman pengganti atau BA8 apabila terpidana sedang menjalani hukuman atau telah menjalani hukuman pidana padahal berita acara pelaksanaan hukuman pengganti belum dibuat, maka Kejari harus memerintahkan Kasih Pitsus atau JPU koordinasi pada lembaga pemasyarakatan untuk mendapatkan surat keterangan bahwa terpidana sudah menjalani hukuman pengganti. Dan pembahasan saya yang terakhir yaitu upaya pengembalian dan pemulihan kerugian negara akibat korupsi. Yang pertama, memaksimalkan pengembalian kerugian negara dengan upaya penyitaan dan penelusuran harta kekayaan milik terdakwa atau terpidana. Dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang menjadi prioritas bukan saja dengan dipenjaranya pelaku korupsi, namun juga harus diprioritaskan dikembalikan kerugian negara. Upaya yang dilakukan oleh para penegak hukum adalah melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah dan pemerintah desa yang dimana terpidana tinggal dan menetap selama ini, sehingga dapat diketahui dan dideteksi keberadaan harta-harta milik terpidana baik berupa tanah, bangunan, tempat usaha, tempat kerja maupun harta lain yang bernilai ekonomi. Kejaksaan, KPK, dan kepolisian juga harus bekerja sama dengan pihak perbankan berkaitan dengan simpanan terpidana dan pada bank-bank tertentu dan bekerja sama dengan pihak Samsat dan Dinas Perhubungan guna menelusuri harta benda milik terdakwa dalam hal kepemilikan suatu kendaraan bermotor. Yang kedua ada meyakinkan terpidana membawa uang pengganti.
Walaupun dalam peraturan perundang-undangan, jika dengan putusan terpidana tak mampu membayar uang pengganti, maka bisa dipenjara. Dan jaksa bisa melelang harta kekayaan yang disita dari terpidana untuk menutupi kerugian negara. Tetapi jika harta yang dilelang tidak memenuhi kerugian negara yang disebabkan oleh terpidana, maka terpaksa terpidana harus menjalani pidana penjara sebagai ganti tidak membayar uang pengganti. Jika terpidana lebih memilih melaksanakan hukuman subsidiar daripada pembayaran uang pengganti, maka kejaksaan mengalami kendala dalam hal untuk mengembalikan kerugian negara kalau tidak mempunyai harta kekayaan yang dapat disita dari terdakwa untuk memenuhi kerugian. Dan selanjutnya yaitu tentang mengupayakan masyarakat mendukung pemberantasan korupsi. Salah satu elemen yang mempengaruhi penegakan hukum adalah masyarakat. Sebab itu penegakan hukum yang baik harus melibatkan masyarakat untuk mewujudkan. Karena sebaik apapun peraturan hukum dan bagus-bagusnya kualitas petugas dan kelengkapan fasilitas, kalau masyarakatnya yang berdampak peraturan tersebut tidak tumbuh kesadarannya dalam dirinya untuk mematuhi peraturan tersebut, maka ketiga faktor tersebut tidak berguna. Selanjutnya, melengkapi sarana dan prasarana untuk pemberantasan korupsi. Salah satu faktor mempengaruhi penegakan hukum antara lain sarana dan fasilitas untuk mencakup kinerja manusia yang berpendidikan dan terampil, terorganisasi, peralatan yang memadai, finansial yang cukup, dan sebagainya, yang dalam hal ini kejaksaan dalam melakukan penyidikan. Sehubungan dengan alat penguji pengerjaan fisik terhadap proyek-proyek pembangunan fisik, sementara kejaksaan belum memiliki alat uji tersebut, hanya meminjam dari pihak swasta atau instansi terkait yang memiliki alat uji tersebut. Dan yang terakhir yaitu kewenangan jaksa KPK dan penuntut umum yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK harus diatur secara tegas atau berdasarkan undang-undang yang berlaku. Kewenangan KPK hanya terkait penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Jadi di sini adanya kekaburan norma yang tidak diatur secara tegas mengenai eksekusi putusan pengadilan mengenai tindakan korupsi yang dapat dilakukan eksekusi oleh KPK atau jaksa KPK maupun penuntut umum yang diangkat oleh dan diberhentikan oleh KPK. Kewenangan atau tugas penuntut umum atau jaksa KPK harus diperjelas mengenai tugas dan wewenangnya dalam hal melakukan pemberantasan korupsi, terkhususnya eksekusi putusan pengadilan mengenai perkara korupsi yang tidak diatur secara tegas. Jadi itulah paparan atau penjelasan saya terkait tentang pengembalian kerugian negara. Jadi semoga bermanfaat bagi kita semua dan khususnya saya sendiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabilul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.